Shalom, Jazz Tunjungan Plaza. Bisa lebih semangat lagi dong, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Saudara yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangannya dong. Oh haleluya. Kita sekali lagi dong kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Cari yang rada ngantuk saudara. Cari yang saudara nggak kenal. Dan kalau saudara single, saya berdoa agar samping saudara juga single. Agar berangkat single, pulang ganda campuran. Dan semua orang yang single boleh katakan oh banyak juga single di tempat ini ya. Ada oma-oma bilang amin, so telat oma ya. Oma so telat 20-30 tahun lalu. Terima kasih tadi di luar macet sekali Bapak Ibu. Dan bisa ada jemaat tetap seramai ini. Saya percaya karena saudara cinta Tuhan, amin. Tadi saya tanya sama yang nganter ini karena apa ramai banget, ada orang kasih balon-balon. Saya kira mau nyambut saya datang ke Surabaya saudara ya. Ternyata ulang tahun Surabaya katanya demikian. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Pendeta Samuel Gunawan. Oh salah saudara ya. Perkenalkan nama saya Pendeta Michael Gunawan. Oh salah juga. Perkenalkan nama saya Pendeta Andrew Gunawan. Salah. Perkenalkan nama saya Pastor Timothy Gunawan. Salah juga ya. Perkenalkan nama saya Pendeta Gideon Gunawan. Gideon Simanjuntak, thank you so much untuk undangannya. Terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Samuel dan Pastor Timothy untuk undangannya. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk the leadership, untuk kepemimpinan mereka. Mari sama-sama kita akan belajar dalam masa Pentakosta. Minggu lalu kita belajar di hari Pentakosta. Hari ini kita akan belajar, saya beri judul khotbah saya adalah Kuasa Roh Kudus. Apa tema khotbahnya Bapak Ibu? Mari saya mau absen dulu. Yang kurang ngerti tentang Roh Kudus jujur bisa angkat tangan. Oh, satu orang, puji Tuhan. Orang jujur masuk surga. 2 orang. Yang udah ngerti banget tentang Roh Kudus bisa angkat tangan. Oke, yang gak angkat tangan boleh angkat kaki pulang saudara. Banyak dari kita bingung tentang Roh Kudus. Banyak dari kita ngerti Allah Bapa. Kita ngerti tentang Allah Anak yaitu Yesus. Tapi kalau bicara mengenai Roh Kudus ada banyak pemahaman orang Kristen yang kayaknya tuh ngaco gitu. Yang kayaknya nggak benar. Ada orang Kristen begini, Roh Kudus itu paling rendah Pak Pendeta. Yang nomor 1 itu Allah Bapa. Yang nomor 2 itu Allah Putra. Ya bawahannya itu Roh Kudus itu. No. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, satu hakikat, 3 pribadi. Memang susah dijelaskan dengan akal pikiran manusia, tapi dapat dimengerti dengan iman percaya. Yang percaya bilang amin dulu. Gampangnya begini, ini bukan contoh yang maksimal. Karena contoh yang maksimal nanti di surga. Yang percaya bilang amin. Kita nggak mungkin bisa mengerti makhluk yang lebih tinggi dari kita. Sebagai contoh, mohon maaf saudara, binatang nggak akan ngerti manusia. Manusia nggak mungkin bisa mengerti makhluk yang lebih tinggi, namanya Tuhan. Kalau kita bisa ngerti Tuhan, maka kita jadi kayak Tuhan. Kita nggak pernah ngerti Tuhan. Contoh sederhana mengenai Allah Tritunggal, ada salah satu contohnya adalah waktu. Waktu itu 1, tapi dibagi menjadi 3. Waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Waktunya ada. Ini masih marah karena macet, belum makan atau gimana saudara? Waktunya ada 1, tapi dibagi menjadi. Dapat dibedakan nggak? Dapat, tapi bisa dipisahkan? Enggak. Contoh berikutnya lagi mengenai Tritunggal. Contoh berikutnya lagi adalah bangunan ini. Ada yang namanya panjang, ada yang namanya lebar, ada yang namanya tinggi. Dapat dibedakan tidak? Dapat dipisahkan? Tidak. Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, seperti itu. Satu hakikat, 3 pribadi. Nah kita akan pelajari pada hari ini tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang dikirim oleh Allah Bapa untuk menolong saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 17 dan ke-21. Kisah Rasul 2, 17, 21. Kaum pria baca ayat yang ke-17. Kaum wanita baca ayat yang ke-18. Yang masih bingung kaum apa bertobat. So bingung saya kaum apa ya, laki-laki apa wanita ya. Mari kita baca sama-sama. Sudah di sana?
Coba kaum pria siap? Kaum wanita siap? Yuk kaum pria kita baca ayat 17. 3, 2, 1. Ya akan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku, maka anak-anakmu laki-laki dan akan apa? Teruna-terunamu akan apa? Dan orang-orangmu yang tua akan apa? Kaum wanita 18, jangan mau kalah sama pria. 3, 2, ya. Ayat 19, kaum pria dan aku di langit dan tanda-tanda, darah dan api dan gumpalan-gumpalan. Ayat yang ke-20, wanita silakan. Ayat 21, yuk sama-sama pria wanita. 3, 2, 1 ya. Dan yang percaya firman Tuhan adalah kebenaran, katakan amin. Kita katakan di end time, di akhir zaman, saya pendeta yang percaya saudara dan saya berada di penghujung akhir zaman. Yang setuju sama saya bilang amin. Karena kita nggak pernah tahu, tidak ada yang tahu, tapi anytime Tuhan bisa datang. Saudara percaya nggak percaya, Tuhan bisa datang. Doa saya ketika Tuhan nanti datang, saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita bukan hanya berkumpul di bumi, tapi suatu hari kelak kita berkumpul bersama-sama di kerajaan surga. Yuk yang percaya kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Coba colek kiri kananmu, bilang nanti suatu hari ketemu di surga. Bilang. Ya bilang sama yang baru ngomong, bukan malam ini, bilang. Karena kalau malam ini langsung cekot repot, masih banyak tagihan. Nah mari kita akan belajar. Saya baca di Alkitab sebuah kutipan, Yesus naik untuk menyiapkan surga bagi kita. Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi surga. Yesus meninggalkan kita agar saudara dan saya punya rumah di surga. Suatu hari kelak kita akan kumpul di surga. Yang yakin akan kumpul di surga boleh bilang amin. Suatu hari kita akan tetangga di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang kiri kanan saudara, nanti tetangga ya di surga, bilang. Bilang sama yang baru ngomong, tapi jangan nakal lagi. Ada orang mabok, ada orang ngaco, gereja males, doa males. Tapi ditanya, yakin masuk surga? Yakin, itu namanya mimpi di siang bolong. Surga yang mana? Oleh karena itu Yesus naik untuk menyiapkan surga bagi kita. Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi surga. Kita ini broken, kita ini hancur, kita ini gak beres. Saya mau tanya sama jemaat di tempat ini, lebih gampang bales apa ngampunin? Yang bilang ngampunin maju ke depan, kita jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Lebih gampang mana, memberi atau pelit? Oh cepet pelit. Lebih gampang mana? Marah atau sabar? Marah. Lebih gampang mana? Nyembah atau main HP? Kalau dilanjutin sampai malam ini. Karena memang pada dasarnya kita ini broken. Kita tuh lebih gampang marah. Kita lihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Kulkas baru tuh. Kita lihat tetangga ada suami istri. Biasa kan tetangga kan suka begitu, julid. Saya nggak tahu orang Surabaya ngerti apa nggak, tapi saya rasa bahasa julid satu Indonesia Raya ngerti lah. Tetangga baru beli TV baru, istrinya bilang, "Pak, lihat tuh Pak, TV baru." Kita TV-nya cembung mulu Pak dari dulu Pak. Papa suaminya bilang, "Sabar ya Ma, nanti Tuhan sediakan." Berapa bulan kemudian tetangga baru beli mobil baru. Istrinya bilang, "Pak, lihat tuh Pak, mobil baru Pak. Ya ampun kita kemana-mana Pak, motor lagi itu loh, motor yang kalau geter naiknya, udah turun masih geter." Suaminya bilang, "Iya Ma, sabar ya, nanti Tuhan kasih." Berapa bulan kemudian tetangga samping liburan ke Amerika. Bilang, "Pak, tetangga ke Amerika Pak, kita paling jauh Pak, Tunjungan Plaza. Itu pun gereja Pak, kadang-kadang juga ke Alfamart." Suaminya bilang, "Ya sabar ya Pak, sabar ya Ma." Berapa bulan kemudian tetangga baru, istri baru. Langsung suaminya bilang, "Ma, istri baru Ma, gimana nih Ma?" Karena memang pada dasarnya kita orang yang iri hati.
Pada dasarnya kita orang yang mungkin tadi ketika saudara udah nyanyi berapa lagu segala perkara, saudara mulai colek, ini si Gideon mana nggak nyampe ini. Segala perkara nggak nyampe nih. MC bilang masih kuat muji Tuhan, enggak. Karena memang kita broken. Kita itu orangnya dari sana tanpa Roh Kudus. Makanya Yesus naik ke surga, menyiapkan surga bagi kita. Roh Kudus turun ke bumi, menyiapkan kita bagi surga. Oleh karena itu tanpa Roh Kudus hidup orang Kristen bagaimana mungkin mengampuni. Tadi pagi ada kesaksian yang luar biasa di tempat ini. Bapak Adam yang anaknya meninggal karena jatuh ke dalam sungai atau kolam mati. Dan yang nabrak anaknya itu minta ampun sama dia. Dia bilang, Pak, kalau tanpa Tuhan, tanpa kekuatan doa is impossible. Nggak mungkin. Oleh karena itu saya mau bilang sama saudara, hari ini kita akan belajar apa kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Mari kita buka dulu ayatnya. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Mari sama-sama kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama tunjungan Plaza. 3, 2, 1 ya. Tetapi kamu kalau dan kamu akan menjadi apa? Di seluruh Yudea, Samaria dan sampai kemana? Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saya percaya ketika di upper room, di loteng atas, ketika para murid-murid berkumpul, 120 orang murid-murid berkumpul, Alkitab mengatakan setiap mereka keluar dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Mereka yang datang hari itu dipenuhi Roh Kudus. Doa saya jemaat Tunjungan Plaza di tempat ini, keluar dari tempat ini saudara semuanya dipenuhi Roh Kudus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Apa kuasa yang ditucurkan Tuhan di akhir zaman ini? Apa dampak dari kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama, dampak kepenuhan Roh Kudus saya pelajari di Alkitab adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus akan menerima kuasa kasih dan pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, kasih dan pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, kasih pertobatan. Sekali lagi, kasih pertobatan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya bukan hanya getar-getar. Ada orang Kristen dipikir karena penuhi Roh Kudus yang bahasa roh getar-getar. Padahal di belakang ada stop kontak. Jadi dia getar-getar. Ada orang dipenuhi Roh Kudus, dia getar-getar, tapi sampai di rumah istrinya gemetar ketemu dia. Ada orang penuh Roh Kudus, bahasa roh, maksud saya bukan penuh Roh Kudus, bahasa roh, tapi sampai di rumah tampar istrinya. Roh Kudus yang mana itu? Itu roh halus namanya. Ini saudara diam semua, kenapa? Tampar istri bagaimana? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Alkitab katakan hatinya penuh dengan kasih dan pertobatan. Yang percaya bilang amin. Penuh dengan kasih dan apa? Pertobatan. Matius 3 ayatnya yang ke-16. Mari sama-sama kita baca. Kita baca sama-sama Tunjungan Plaza. 3, 2, ya. Sesudah Yesus segera keluar dan pada waktu itu juga langit dan ia melihat apa? Seperti turun ke atas. Kenapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Saudara pernah bertanya tidak? Kenapa bukan burung gagak? Kenapa bukan misalnya burung hantu? Kenapa burung merpati? Kenapa burung merpati menjadi lambang dari yang namanya Roh Kudus? Yang pertama saya pelajari, karena burung merpati adalah salah satu burung yang tidak memiliki empedu. Artinya tidak diketemukan kantung empedu yang berfungsi menampung segala jenis racun. Manusia kalau keracunan ada empedu. Burung merpati kalau keracunan langsung keluar, mohon maaf, ke usus kecil lalu ke pembuangan. Sehingga burung merpati adalah burung yang tidak menyimpan racun, tidak menyimpan kepahitan. Apa maksud saya? Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mudah mengampuni. Yang percaya bilang amin. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang mudah memaafkan. Yang percaya bilang amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gampang ngampunin. Yang percaya bilang amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak akan pahit lihat orang. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak akan susah. Istilah saya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Lihat orang maju, bibir kita langsung moncong 5 cm. Gue tahu tuh maju tuh. Dan seterusnya.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Alkitab mengatakan bahwa orang tersebut adalah gampang mengampuni. Bilang kiri kanan saudara, kita harus mengampuni. Ngomongnya kayaknya gak rela saudara. Karena mungkin pahit gitu. Kalau saudara gak ngampunin orang yang pahit, gak akan masuk surga. Orang yang pahit hidupnya gak akan diberkati. Tadi Bapak Adam di sesi pagi dibilang sama saya, dia bilang dalam kesaksiannya, orang yang ngampunin masa depannya akan diberkati. Saudara setuju gak sama pendapat itu? Ya, saya kecil Bapak Ibu saya benci banget sama papa saya. Bencinya minta ampun. Karena umur 6 tahun papa saya pergi ninggalin saya. Kami hidup di bawah garis kemiskinan. Masa kecil saya jualan koran sama jualan es. Kalau saudara tahu daerah di Jakarta namanya daerah Mampang. Mampang itu jembatan Suramadu sampingnya Mampang. Jadi pahit banget. Hidup kami susah, hidup kami miskin. Saya ingat banget kalau ke sekolah saudara, karena kami sering dipanggil di TU. TU itu tata usaha di Jakarta. Dipanggil, nama asli saya Bontot Tanaka. Gideon itu nama baptis, Simanjuntak itu gelar bangsawan. Jadi di sekolah suka dipanggil Bontot Tanaka harap ke tata usaha. Teman saya bilang, oh gila lu, pinter lu. Padahal belum bayaran. Karena miskin. Setiap hari kerjaan kami, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau kami butuh duit, pasti kami pergi ke Pegadaian. Kenapa Pegadaian? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa? Menyekolahkan. Apa yang disekolahkan? Cincin. Apa yang disekolahkan? Emas. Apa yang disekolahkan? Motor. Apa yang disekolahkan? Ulos. Apa yang disekolahkan? Bahkan masa lalu saudara bisa saya sekolahkan di situ. Karena hidup susah. Hidup kalau susah, jangankan saudara, setan aja gak mau kenal. Setan bilang gak usah diganggu, udah susah nanti jatuh sendiri. Iya. Betul apa betul? Oh kalau kaya, semua ngaku saudara. Betul apa betul? Surabaya, Jakarta sama apa tidak? Biasa aja dong samanya dong. Kayaknya penghayatan ngomongnya gitu. Oh kalau susah gak ada yang mau kenal. Ketika kita di atas semua mengaku kenal kita. Tapi ketika kita di bawah kita kenal siapa yang tulus sama kita. Jadi kalau hari ini saudara lagi berada di lembah kekelaman, gak usah mutung gitu loh. Gak usah marah. Perhatikan dengan baik-baik siapa orang yang setia sama saudara ketika saudara di masa sukar. Yang setuju bilang amin. Karena ketika nanti Tuhan angkat saudara tinggi-tinggi, pastikan orang yang setia sama saudara dari bawah, saudara hargai orang tersebut. Saya bantuin. Belum pada makan ini kayaknya ini. Sepanjang hari gini. Ya. Ketika saya sama papa saya bencinya minta ampun. Suatu hari datang. Saya udah jadi pendeta. Pak, Bu, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Perempuan yang ngeributin rumah tangga kami. Anaknya sakit. Adik tiri saya. Mama saya bilang sama saya. Bontot, pergi ke rumah sakit. Doain dia. Saya bilang sama mama saya, oh mama, yang lain Bontot lakuin, tapi tidak yang itu. Apa jawab mama saya? Kalau kamu gak bisa ngampunin, berhenti kamu jadi pendeta. Persis, saya diem seperti saudara diem dengan khotbah saya hari ini. Mirip diemnya sama. Gak apa-apa saudara diem aja sampai Tuhan datang kedua kali, gak apa-apa. Pokoknya saudara jawab gak jawab, saya ngomong ngoceh aja lah pokoknya lah. Saya bilang sama dia, mama, udahlah gak usah lah. Sakit dan sebagainya. No, kamu harus ke sana. Saya pergi ke rumah sakit. Saya ingat banget rumah sakit Pasar Rebo. Tahu Pasar Rebo? Jembatan Suramadu, Mampang, sampingnya Pasar Rebo. Di tengah-tengah Bebek Sinjai. Di belakang soto cahar Cak Narto. Wih, makanan Surabaya mantap, apik tenan. Nah, itu tepuk tangan karena UKM semua di sini ya. Makanan Surabaya cuman kalah sama Manado. Kenapa? Babi. Di Manado saya naik berat badan 2-3 kilo. Pagi babi, siang babi, malam babi, tidur pun mimpi babi. Saya hari kelima di Manado ini kenceng ini nih. Saya kira kuasa gelap, ternyata kolesterol. Saya bilang sayang ini kuasa gelap, kolesterol sayang.
Sampai di mana khotbah saya? Lupa saya tadi. Saya datang ke rumah sakit dengan perasaan berat hati. Ya udahlah disuruh mama. Datang ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit. Saya doain. Udah doain deh, gak apa-apa deh. Saya pikir doain aja lah, doain. Doanya bukan begini. Tuhan angkat dia, bukan begitu. Saya doain. Saya gak dusta, gak kurang-kurang, gak lebih-lebihin. Ketika lagi doain, Roh Kudus ngomong sama saya. Roh Kudus gak ngomong begini. Gideon anakku, ku. Itu namanya pengumuman di mall. Kan banyak orang Kristen berpikir gitu, Tuhan ngomong, anakku Timothy, hati-hati, 500 meter ada polisi. Itu namanya Waze. Roh Kudus ngomong di hati saya, berkati dia. Wih, udah doain aja, udah haleluya 12 kali. Apalagi berkatin, kasih duit. Saya bilang sama Tuhan, dalam hati saya, enggak. Karena saya mau nikah waktu itu, lagi nabung. Itu istri saya yang paling kiri saudara, yang nomor 2 itu. Boleh bangkit berdiri sayang. Ini wanita tercantik ke Surabaya. Iya, memang dia beruntung dapat saya memang. Saya waktu anak kami 2, istri saya 1, anak kami 2. Jangan ditukar, bahaya. Kami waktu nikah istri saya tulis, sayang ini nikah gimana? Mau bagi 2 atau gimana? Saya bilang enggak. Aku laki-laki sejati, aku yang bayar. Kalau di Jakarta pasti cie. Pas udah datang dia hitung semuanya. Sayang ini jumlahnya. Saya lihat jumlahnya, saya bilang sayang boleh bagi 8 gak sayang? Karena nikah mahal. Tapi Tuhan baik, hari demi hari Tuhan sediakan. Makanya yang jomblo jangan takut. Tuhan kasih berkatnya. Oh jomblo banyak ya di sini ya. Saya bilang Tuhan saya gak mau. Tapi Roh Kudus bilang di hati, berkati. Bodohnya saya masih pergi ke ATM, masih nego sama Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan gak usah segini deh, berkati. Saya ambil jumlahnya, saya kasih ke dia. Dia kaget. Bahkan sampai makasih ya, makasih ya, makasih. Saya berangkat sebagai orang tertawan, sebagai tawanan dari kebencian. Tapi saya pulang sebagai orang yang bebas merdeka. Pasti ketika saya ngomong ini, Roh Kudus ingetin saudara. Pasti Tuhan ingetin wajah yang orang saudara belum ampuni. Pasti Tuhan ingetin mungkin dia papamu, mungkin dia mamamu, mungkin dia mantanmu, mungkin dia istrimu, atau bahkan mungkin dia pendetamu. Bukan pendeta GSJS, pendeta yang lain. Biar diundang lagi tempat ini. Orang tuh kalau pahit, mohon maaf. Pernah ketemu sama orang yang hidupnya pahit gak? Oh di sini orangnya suci kudus semua ya. Orang tuh kalau pahit, pasti kita ngomong apa aja, dia balik lagi ke situ. Betul apa tidak? Orang kalau pahit pasti gitu, oh semua laki-laki itu buaya. Kita gak setuju. Karena gak semua buaya itu laki-laki. Ada juga buaya perempuan. Itu ada yang gak ngerti di belakang itu dia. Nanti malam-malam lagi gosok gigi. Dia baru dapet. Telat 3 jam berikutnya. Saya punya tetangga dulu sebelum saya nikah. Suaminya kawin lari. Dengan perempuan lain. Bisa bayangin gak capeknya? Kawin sambil lari-lari. Waduh tiap hari lagu yang di setel, lagu karya ciptaan Meriam Bellina, Pancepondang tiap hari. Lagunya begini. Memang lidah tak bertulang. Besoknya lagunya lagi. Dulu segenggam emas, kau pinang aku. Nya itu paling sakit. Pulangkan saja aku. Tahu semua kan? Besoknya lagi lagu bahasa Inggris. Saya kira Inggris nih. Saya pendeta yang cukup kepo memang. Orang bilang silence is gold, kepo is diamond. Nih, jangan lupa quote by Gideon Simanjuntak. Besoknya lagu Inggris. Don't tell me
is the end of the world is ending when you say TP. Goodbye, mari sembah Dia. Haleluya. Kenapa Roh Kudus digambarkan merpati? Karena merpati tidak punya empedu. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti mau mengampuni. Amin. Tapi Pak dia jahat banget Pak. Dia jahat banget Pak. Tapi Pak dia nggak nyadar Pak. Dia nggak nyadar. Sampai sekarang dia nggak sadar dia udah nyakitin saya. Ampuni orang itu bukan karena orang itu layak engkau ampuni. Ampuni orang itu karena engkau berhak untuk bahagia. Orang yang pahit itu yang luka dulu, dirinya dulu. Orang yang benci itu yang sakit, dirinya dulu. Mahatma Gandhi bilang demikian, orang yang menyimpan kepahitan sama seperti orang yang meminum racun dan mengharap orang lain yang mati. Ketika saudara pahit sama orang yang saudara benci, lagi tidur nyenyak malam-malam. Engkau yang pahit mikirin dia. Orang ngajar tuh dia tuh. Engkau ke gereja, ke TP, ketemu sama dia. Ada dia lagi. Kau pindah ke Pakuwon. Di Pakuwon kau lihat ada mamanya. Dia kau naik pesawat. Di pesawat ada papanya. Kau lompat ke laut. Di laut kau lihat ada kakeknya. Kau masuk ke perut bumi. Orang tuh kalau pahit. Hidupnya. Bahkan mohon maaf para ibu-ibu. Kanker salah satunya. Dari kepahitan. Gak apa-apa, diam aja terus. Gak usah jawab, gak usah amin. Bahkan kalau mau tidur juga berarti saya bangunin. Kalau udah berkat, bangun udah doa berkat. Colek kiri kanan saudara, kita harus ngampunin. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang bilang. Yuk, yang mau mengampuni kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang kedua, Roh Kudus. Yang kedua adalah merpati adalah burung yang suka memakan benda keras. Apa maksudnya? Artinya mereka adalah burung yang tidak hanya mau makan makanan burung merpati seperti pasir, biji-bijian dan sebagainya. Ibrani 5 ayat yang ke-14 sama-sama yuk kita baca. Ibrani 5 ayat yang ke-14 tunjungan Plaza 3, 2, ya tetapi yang karena mempunyai apa? Kalau saudara mengaku telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara akan menyukai firman-firman yang keras. Firman-firman yang menuntun kepada pertobatan. Firman-firman yang membuat saudara makin dekat sama Tuhan. Yang percaya bilang amin. Anak kecil disuapin menggemaskan. Anak saya Genesaret 2 tahun disuapin. Lucu. Coba papanya disuapin. Anak kecil disuapin menggemaskan. Orang dewasa disuapin mengenaskan. Betul apa tidak? Orang yang dewasa rohani bisa buka Alkitab sendiri. Baca, renungin Alkitab sendiri. Jangan cuma mau disuapin aja. Jangan cuma mau dengerin YouTube aja. Orang zaman sekarang gitu kan. Ke gerejanya udah gak bawa Alkitab. Udah bahkan HP-nya aja gak ada Alkitab. Karena apa? Semuanya disediakan. Mari kita buka firman Tuhan. Bukan lihat Alkitab, lihat layar. Betul apa betul? Kalau AC-nya panas dikit, panas nih AC-nya nih. Kalau gerejanya soalnya kurang baik. Kita tuh terlalu nyaman. Sehingga ketika datang pencobaan, ketika datang masalah, kita gampang goyah ikut Yesus. Kenapa Alkitab menggambarkan burung merpati adalah gambaran dari Roh Kudus? Saudara ingat gak di Alkitab ketika Batrah Nuh? Ketika mulai banjir, mulai datang. Burung pertama yang dilepaskan oleh Nuh apa? Merpati. Dari mana Bambang? Baca Alkitabmu woi. Cepat banget moncongmu jawab merpati. Merpati. Main asal ngecap aja kalau ngomong. Burung pertama yang ketika Nuh, ini masih ngotot, benar merpati Pak. Ini Pak Pendeta yang salah ini. Saya pernah khotbah di Manado, saya bilang sama pemudanya, mari kita buka Paulus 1 ayat 2. Dia cari. Dia bilang Pak Pendeta, kitab Paulus gak ada. Memang dari zaman penciptaan gak ada kitab Paulus. Coba saya mau absen jamaah tunjungan Plaza.
Yang sudah boleh angkat tangan. Yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bisa angkat tangan. Oh mungkin gak denger ya, gak denger. Mungkin gak denger, saya ulang ya. Mungkin kan ngantuk kan. Yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu angkat tangan. Sudah saya turunin. Yang sudah menyelesaikan perjanjian baru. Ya udah saya turunin lagi. Yang sudah menyelesaikan pembacaan Injil. Peta. Peta yang di belakang. Ini nggak ada di Alkitab ya. Tapi kemungkinan besar jadi. Nanti suatu hari kita semua masuk surga, bilang amin. Nanti kita disambut, siapa yang megang kunci surga? Hah? Joko. Petrus. Nanti Petrus akan sambut kita. Ya kan? Welcome Pastor Tim, Pastor Samuel, Pastor Andrew, Pastor Michael. Biar aman satu keluarga. welcome. Terus welcome. Nyambut saudara, bilang amin dulu. Nanti Petrus bilang begini, selamat datang di surga. Ini surga. Saya bilang, gila ya, surga keren ya. Terus Petrus bilang gini, kenalin, ini namanya Nabi Obaja. Obaja datang. Apa kabar bro? Gimana, udah baca kitab gue belum? Gimana, kitab gue seru gak? Terus saudara colek istrimu. Emang ada Obaja di Alkitab? Obaja emang ada. Belum beres keterkejutanmu, datang Nehemia. Aku Nehemia. Kau colek lagi istrimu. Ini sopo toh Nehemia ini. Datang lagi Zefanya. Gimana kitabku Zefanya? Zefanya ini warga Kurukut apa warga mana ini? Kalau kau ngaku cinta Tuhan, kau harus baca Alkitab. Yang amin cuma satu memang. Yang amin itu masuk surga. Yang belakang gak bisa. Enak-enakan ikut-ikutan. Yang pertama aja yang masuk. Burung pertama yang dilepas oleh Nuh adalah gagak. Alkitab bilang gagaknya balik gak? Gak ada yang berani jawab lagi, diem semua. Ntar kalau salah ketahuan. Gagaknya balik lagi. Kenapa? Karena gagak itu suka yang kotor-kotor. Gagak suka yang mati, suka bangkai. Saudara Kristen gagak atau Kristen merpati. Kalau Kristen gagak, kerjaannya cari kesalahan orang aja. Kerjaannya liatin jelek orang aja. Ketemu sama orang, istri suamimu bilang, dia tuh cantik. Cantik apa? Bulu matanya gak seimbang begitu kok. Satu ke sini, satu ke sini. Bulu mata kok galau. Kita lihat teman kita pakai tas baru. Ini tasnya keren loh, Bottega. Tega. Wih, tasnya mahal loh, bukan lagi Hermes, tapi Kremes. Tas Hermes, alah utangnya banyak. Itu kemarin tetangga diutangin sama dia. Itu tas palsu pasti. Saya tahu tas asli atau palsu, tahu dengan mudah. Tahu dari mana? Berdasarkan pengalaman sebagai pendeta dan Roh Kudus dalam hati saya bisa membedakan mana tas asli sama palsu. Di gereja ketahuan. Kalau tas asli di gereja pasti di pangku. Kalau yang palsu di bawah. Jangan kau ambil yang di bawah, jangan. Udah mau diambil aja. Ketahuan iki. Kalau tas palsu, pas hujan nutupin. Tapi kalau asli dipeluk. Roh Kudus gambaran dari merpati. Yang pertama, karena merpati tidak bisa punya racun. Yang kedua, karena merpati suka makanan-makanan keras. Kalau suatu hari atas anugerah Allah saya khotbah lagi di tempat ini. Ketika saya tanya siapa yang sudah selesai membaca Alkitab, doa saya dari depan sampai belakang semuanya angkat tangan dan bilang sudah baca Alkitab. Kalau saudara baca, tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara baca sehari 3 pasal, nggak nyampe setahun, 8 bulan selesai. Kalau saudara baca sehari 5 pasal, nggak nyampe 7-6 bulan selesai. Kalau saudara baca 1 hari 10 pasal, nggak nyampe 3 bulan. Kalau saudara baca 1 hari 1 kitab, nggak nyampe Tuhan datang. Yang kedua,
Yang kedua, mengapa Tuhan, apa kuasa apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Yang pertama, kuasa kasih dan pertobatan. Saya berdoa kalau ada kepahitan, lepaskan. Orang yang hidupnya pahit gak lihat berkat. Kasihan, tidur mikirin dia, benci, pahit. Orang yang kita benci udah move on, udah maju, udah kemana-mana, udah diberkati Tuhan, kita masih di situ aja. Colek kiri kanan saudara, jangan bodoh, bilang jangan bodoh. Ayo gak apa-apa bilang jangan bodoh. Ya, bilang sama yang baru ngomong, harus ngampunin. Ya udah kalau gak mau ngomong gak apa-apa. Yo, yang percaya kita harus ngampunin, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, apa makna dari Roh Kudus? Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan kasih dan pertobatan. Yang kedua ini kesukaan saya, Roma 8 ayat 26 dan ke-27. Saya boleh minta air putih? Orang yang penuh Roh Kudus pasti kasih air putih. Terjadi lagi, tidak ada aqua di tempat ini. Mari sama-sama kita Roma 8 ayat yang ke-26 dan ke-27. 3, 2, 1, ya. Ayat yang ke-28, kasih keras suaramu, dan Allah yang mengetahui maksud bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah apa? Tolong tampilkan ayat yang ke-27, saya bacakan bagi saudara yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Ayat yang ke-26, maksud saya mundur sekali lagi. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ada kalanya dalam hidup orang percaya kita udah terlalu sakit, terlalu pahit, terlalu kecewa, sehingga kita udah gak bisa ngomong lagi, tapi cuma nangis. Betul apa betul? Kita nangis, tapi Alkitab mengatakan Allah mengetahui bahasa tetesan air mata. Tapi pendeta gak tahu. Tuhan tahu. Suatu hari saya khotbah, ada jemaat maju ke depan nangis. Pak pendeta, saya tanya, ibu kenapa? Saya tanya kedua, ibu kenapa? Yang ketiga saya juga nangis. Kenapa nangis? Ya lu nangis duluan. Alkitab mengatakan yang kedua, kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kuasa doa. Doa itu powerful. Doa itu berkuasa. Saya suka sebel kalau orang Kristen bilang begini, aduh Pak, udah gak bisa apa-apa lagi Pak, cuman bisa doa. Aduh, saya bilang, kok cuman? Doa itu bukan cuman. Doa itu yang dapat mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa itu bisa membuka jalan yang tertutup. Doa itu bisa mengubah hidup orang. Kalau saudara berdoa, engkau akan melihat kuasa dari surga dicurahkan dalam hidup orang percaya. Yang percaya kuasa doa, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan pernah bilang udah gak bisa apa-apa, cuma bisa doa. No, doa itu very powerful. Amin. Sambil saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Doa itu sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Kalau engkau gak bisa tidur malam-malam, daripada bengong gak jelas, terutama engkau anak muda, daripada kau scroll TikTok, Instagram, habis balik lagi Facebook, habis buka WA, habis kapan tidurnya? Ketika engkau HP-mu jatuh ke muka. Kalau engkau malam-malam gak bisa tidur, kenapa gak doa? Pak, saya bingung mau doa apa Pak? Doa itu gak harus ngomong kayak ngomong formal gitu. Bahkan lagi di mobil pun, kalau engkau mau doa, saya menyetir, bisa. Tapi harus buka mata. Karena jangan sampai tutup mata. Kalau kau sambil doa, Tuhan, pas amin, melek-melek sampai surga. Nah Tuhan bilang, so sampai ya. Doa gak harus lipat tangan. Ada orang Kristen kalau doa suaranya diberat-beratin. Oh Tuhanku.
Aku datang, tang, tang, tang. Menyembah, ba. No? Doa itu seruan hati. Boleh nggak? Doa ngomong gini. Capek Tuhan. Capek banget. Aku tahu sih harus ngampunin. Tapi berat. Aku tahu sih aku harus tetap pelayanan walaupun keadaanku lagi susah. Tapi boleh jujur gak? Capek Tuhan. Boleh gak kayak gitu? Boleh banget. Bahkan doa kok gak perlu. Oh Bapakku yang di surga. Pemilik kalik langit dan bumi. Pencipta awal dan akhir. Alfa Omega. Kitab Yesaya berkata, tak berkesudahan kerajaanmu. Tuhan bilang basa-basi, banyak ngomong juta-juta. Bukan berarti gak boleh kayak gitu, boleh. Tapi doa itu bisa hati. Saudara kalau ngomong, anak kita kalau ngomong sama kita gimana? Kalau dia lapar gimana? Lapar, Papa. Ya. Ya anakku, di mana kau anakku? Datang kemari, ini papamu anakku. Ada yang jawab aja lah di sini lah. Anak saya kalau dia lagi takut, dia tinggal di kamar atas, saya di bawah. Dia kalau takut nggak begini. Oh papaku pendeta Dr. Gideon Simanjuntak SAMTH. Bolehkah Adinda datang kepada ayahanda? Saya akan pegang kepala anak saya. So gila ngana bagaimana? Tadi kami video call. Papa, kapan pulang? Saya bilang Senin nak. Kenapa? Kangen ya? Enggak. Terus ngapain nanya Bambang? Ya mau beli mainan. Ya. Anak saya tuh pinter. Kalau dia minta sama saya, pasti muji dulu. Papa sama Superman pasti kekuatan papa deh. Sama Hulk mah lewat sama papa. Papa kan paling kuat sedunia. Papa tuh kalau khotbah, keren banyak jemaatnya. Saya udah tahu tuh mau belanja apa. Anak kecil aja kalau minta sama bapaknya, muji papanya dulu. Kita minta sama Bapa di surga, nggak ada muji, nggak ada nyembah, minta wae. Tuhan, anak-anak udah sekolah. Hari Sabtu deadline terakhir. Awas ya. Amin. Tuhan bilang itu jemaat.